Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di perkuliahan Kemahiran Hukum Litigasi, di pertemuan ke-6 ini kita akan membahas terkait mengenai teknik interview klien ya. Teknik interview klien ini tentu sangat bermanfaat bagi para praktisi hukum, baik itu pengacara atau advokat, konsultan, kemudian notaris mungkin bisa bermanfaat juga, kemudian auditor, kemudian kurator, dan sebagainya lah. Ini tentu berkaitan tentang bagaimana sikap kita sebagai praktisi menghadapi klien-klien ya. Soalnya klien ini suatu tantangan ya buat praktisi hukum. Apa tantangannya? Dikarenakan karakter klien itu pasti berbeda-beda. Ada klien itu sifatnya baik ya, baik secara sikapnya, kemudian cara penyampaian kasusnya, kemudian kita juga menyerap masalah-masalah itu mudah sekali untuk memberikan solusi. Tapi di lain pihak ada juga yang namanya klien itu yang sulit ya ketika dia mengungkapkan masalah-masalahnya, kemudian kita menyerap masalahnya itu agak kesusahan ya. Ada seperti itu, mungkin itu keterbatasan daripada komunikasinya ya. Nah, kita belajar teknik ini supaya setiap klien yang berbeda karakteristiknya itu kita bisa ya bisa menangani ya, bisa menyeimbangkan, bisa tahu seperti apa sih inti daripada persoalan hukum yang mereka hadapi. Nah, dalam pendahuluan ya, di sini dijelaskan bahwa salah satu cara untuk memahami kedudukan permasalahan suatu perkara selain mempelajari berkas perkara juga harus menggali informasi sebanyak mungkin dari klien dengan teknik wawancara. Untuk itulah informasi yang sejujurnya dan saling percaya antar klien dan advokatnya adalah kunci keberhasilan dalam penanganan suatu perkara. Nah ini nih, ini poin penting ya ketika kita eh, dihadapkan dengan klien. Jadi kita misalkan ketemuan nih, nah yang dibicarakan itu kan pasti pertama adalah duduk perkara. Nah ketika misalkan kita udah tahu duduk perkara yang dibawa oleh klien ini, kita barulah bisa melakukan suatu bahasanya itu plotting ya. Diplot dulu, kemudian digambarkan seperti apa perkara tersebut. Nah, di mapping bahasa itu. Nah, nanti ketika misalkan sudah ketahuan ini duduk perkaranya masuk ke ranah hukum apa. Nah, dari sana kita barulah menguraikan. Misalkan masuknya ke hukum tata negara. Nah, ini konteksnya hukum tata negara dari mulai hukum materialnya seperti apa ya, aturan-aturannya. Kemudian hukum formilnya seperti apa cara penyelesaiannya. Nah, kita kan udah belajar selama semester 1 sampai semester ke-8 ini udah tahu seperti apa sih hukum material dan hukum formilnya. Nah, di sana tariklah kesimpulan bahwa masalah seperti ini harus seperti ini jawabannya atau solusinya. Jadi tidak cukup ya kita langsung mempelajari berkas-berkas. Tidak cukup, tetap kita juga harus komunikasi. Nah, komunikasi ini tujuannya untuk mencari informasi ya. Informasi yang sebenarnya sebetulnya kalau misalkan dengan klien ini. Beda ya ketika kita pelajari berkas belum tahu kan benang merahnya itu apa sih perkara ini? Apa sih yang diinginkan oleh klien kita? Nah, ketika kita udah dihadapkan dengan klien, kita ngobrol ya, tahu masalahnya di sana kan udah tahu jelas. Bahkan kalau kita baca eh, berkasnya itu kan wah rumit sekali. Ketika pas waktu ngobrol ternyata simpel ya. Nah, itulah pentingnya kita melakukan suatu teknik wawancara. Nah, tekniknya seperti apa?
apakah sama teknik wawancara antara eh, praktisi hukum dengan eh, namanya itu seperti pewawancara lah itu ya, media-media, apakah sama itu kan. Nah tentu kita lihat nanti apa sih perbedaannya. Tetap pada dasarnya ada pertanyaan itu kan rumusannya 5W1H ya, ke sana tetap sama. Cuman beda lah antara wartawan praktisi hukum itu, eh, tujuannya beda lah itu kan. Kalau yang namanya wartawan kan umum. Nah, sedangkan kalau hukum ini ada beberapa teknik ya, yang harus diketahui. Nah, kemudian informasi yang sejujurnya dan saling percaya antara klien dan advokat adalah kunci keberhasilan. Nah, ini Bapak Ibu tantangan kita sebagai praktisi hukum itu adalah terkait mengenai kejujuran ya. Kejujuran dan saling percaya. Jadi kadang-kadang yang disebut dengan musuh praktisi hukum, khususnya advokat ya kalau dalam beracara itu, musuh yang sebenarnya seorang advokat itu sebetulnya adalah kliennya, Bapak Ibu, bukan lawan beracara kita, misalkan rekan lawan kita di persidangan, bukan sebetulnya. Yang sebetulnya eh, lawan itu adalah klien kita. Kenapa bisa seperti itu? Ya dikarenakan tadi. Jadi kalau dia gak jujur, misalkan, ada yang ditutupin aja, misalkan satu poin atau satu hal, ya. Selebihnya nggak dikasih ke kita. Nah itu sangat berbahaya sekali, Pak. Apa bahayanya? Reputasi kita akan dipertaruhkan. Reputasi kita apa? Ya dipertaruhkan karena kan yang namanya praktis hukum itu jualannya kan jualan jasa. Jualan jasa itu kan lahir dari adanya suatu kepercayaan. Jadi klien datang ke kita itu kan pasti modalnya percaya. Walaupun dikenalkan sama orang lain, perantara, tetap kan atas dasar kepercayaan. Jadi itulah yang kita harus bangun, itulah kita harus bisa memberikan kepercayaan yang baik kepada orang lain. Ya. Nah ketika misalkan kepercayaan kita kemudian dirusak dengan adanya ketidakjujuran, nah itulah habis sudah Bapak Ibu ya, eh, profesi kita ya, nama baik kita. Jadi susah untuk membangun kembali. Gitu ya. Maka inilah antara kejujuran kepercayaan harus dibangun ya, antara advokat dan klien, antara praktis hukum dan klien. Ya. Nah ini sebenarnya sebagai suatu kunci keberhasilan dalam menangani suatu perkara. Namun selain itu ya, dalam eh, apa, oh, dalam wawancara ataupun dalam kita berkomunikasi dengan klien itu kan ada suatu rahasia. Nah ini sebetulnya kita harus pintar ya menjaga rahasia klien kita. Jangan sampai diumbar di media ataupun kita diumbar ke rekan-rekan kita, jangan. Kalau ada rahasia yang wajib dijaga itu ya kita harus menjaganya ya. Nah inilah salah satu juga bagian daripada etika ya, kode etik seorang advokat. Nah ini kalau lihat regulasinya ini ada di pasal 19 ya, Undang-Undang 18 tahun 2003 tentang advokat. Ayat 1 menyatakan bahwa advokat wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahui atau diperoleh dari kliennya karena hubungan profesinya, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang. Nah, ini ada batasan juga ya, kecuali ditentukan undang-undang. Apa maksudnya? Kalau misalkan menurut undang-undang diperbolehkan untuk diungkapkan untuk kepentingan hukum tentunya ya, nah itu dikecualikan. Kemudian ayat 2, advokat berhak atas kerahasiaan dan hubungannya dengan klien, termasuk perlindungan atas berkas, dokumennya terhadap penyitaan dan pemeriksaan, dan perlindungan terhadap penyadapan atas komunikasi elektronik advokat. Dan ini juga advokat punya hak ya eh, atas kerahasiaan hubungannya dengan klien, termasuk perlindungan berkas. Nah itulah
hal-hal yang harus dijaga oleh advokat ya, terutama mengenai kerahasiaan klien. Nah, dalam teknik wawancara ini ada beberapa tujuan. Setidaknya pertama itu guna menjaga kepercayaan klien. Maka jalan yang harus ditempuh untuk pertama kali adalah untuk mendapatkan gambaran secara jelas dari klien yang dapat dilakukan dengan secara tertulis ataupun secara lisan melalui teknik wawancara. Jadi tujuannya itu mendapatkan gambaran ya, mendapatkan gambaran yang secara jelas masalahnya seperti apa. Nah ini walaupun dalam teknisnya kita misalkan bisa melakukan perekaman atau misalkan berupa catatan, boleh gitu ya. Ketika kita ngobrol dengan klien kita simpan catatan atau rekaman ya, supaya kita tidak lupa ya, itu sifat manusia. Kadang-kadang hal-hal yang kecil ya kita tidak catatkan itu penting sekali dalam perkara. Nah, oleh karena itu ketika kita ngobrol dengan klien siapkan ya apa alat tulis atau alat rekam. Kalau sekarang kan simpel ya rekam aja gitu ya. Walaupun nanti ketika eh, mau melakukan pembuatan dokumen harus ditulis. Yang kedua adalah seorang advokat harus mampu memberikan penjelasan kepada kliennya ya, tentang berapa besar peluang perkara tersebut dimenangkan. Tapi tidak boleh menjanjikan ya, dan alternatif penyelesaiannya. Jadi tetap ya, kita juga tidak menafikan bahwa perkara ini bakal menang ketika ditangani oleh kita. Kita kan sebagai orang hukum harus tahu ya ke depan. Ketika misalkan posisi klien kita memang salah, kemudian dia tuh mengakui kesalahannya. Nah, mungkin udah tahu kan, bahkan yang namanya disadari kesalahannya itu klien kita juga eh, apa bakalan tahulah mereka dia itu akan dikenakan hukuman. Nah, kita sebagai klien juga tetap ya harus memberikan pemahaman kepada dia bahwa atas tindakan klien tersebut atau atas tindakan Bapak bahwa perkara ini memang beresiko ya kepada Bapak misalkan. Nantinya misalkan Bapak ini akan dihadapkan dengan beberapa sanksi. Dikarenakan misalkan dalam surat dakwaan itu jaksa menuntut Bapak dengan pasal A, B, C. Nah, mungkin nanti ya eh, berikanlah klien kita itu seolah-olah seperti namanya dorongan. Kan yang namanya dalam putusan itu kan ada hal-hal yang memberatkan, meringankan. Nah, berikan dia arahan atau pedoman itu kalau dia udah menyadari bahwa salah ya, eh, eh, berikanlah arahan supaya dia jujur dalam memberikan keterangan di persidangan. Kemudian berlaku sopan, baik. Nah, itu kan hal-hal yang bisa meringankan. Mungkin kalau misalkan si kita lihat ya, ini contoh dalam perkara tersebut si klien kita bakalan dihukum vonis 10 tahun. Tapi ketika misalkan dia koordinatif ya, kemudian dia itu kooperatif dengan aparat penegak hukum lainnya, jujur, tidak bertele-tele, lengkap dan sebagainya gitu ya. Itu bisa yang tadi 10 tahun itu bisa turun ya kalau dengan kebijakan hakim. Nah, itulah kalau misalkan posisi kita klien kita emang salah. Tetapi kalau misalkan klien kita memang didolimi oleh orang lain, nah berikanlah peluang-peluangnya. Misalkan perkara ini pasti menang, Pak. Gitu ya. Dasarnya ini gitu ya. Teman kita tidak boleh menjanjikan, tapi kita memberikan harapan bahwa dengan hadirnya saya sebagai praktisi hukum, sebagai advokat, saya punya dasar Pak ketika saya membantu Bapak, saya akan bisa memberikan eh, apa strategi supaya perkara ini bisa dimenangkan. Nah ini kan tetap ya dasarnya itu bukan dengan kelicikan, tapi dengan keilmuan. Gitu ya. Jadi dalam perkara itu tentu ya dipergunakanlah ilmu. Jadi Bapak Ibu ya yang sekarang lagi belajar, mungkin ini dalam tahap akhir belajarnya ya. Jangan sampai
lupa lagi gitu ya. Makanya baca-baca kembali ilmu-ilmu khusus untuk penanganan perkara, misalkan perkara HTM, baca lagi buku-buku tentang HTM dari hukum materialnya, formalnya. Kemudian eh, tata cara apa, strategi memenangkan suatu perkara, baca kembali gitu kan. Nah itu pentingnya di sana gitu ya. Jadi jangan sampai Bapak Ibu ada pandangan ketika di praktek itu berbeda sekali dengan teori. Memang seperti itu, berbeda itu ya. Dikarenakan bukan di kelas itu kan, bukan di perkuliahan, beda. Tapi pada idealnya akan kembali lagi Bapak Ibu ke teori. Makanya ini salah satu eh, poin penting ya untuk memenangkan peluang perkara ya. Ini dasarnya harus dengan teori atau asas ya, dengan doktrin ini harus tahu gitu ya. Wawasan kita juga harus lebih luas gitu kan. Nah, penjelasan ini begitu penting dan strategis sehingga harus didasari oleh hukum, alat bukti, fakta-fakta yang sah gitu ya. Nah, ini juga eh, senjata daripada hukum selain teori, asas, prinsip, ya, konsep dan sebagainya itu tetap ketika misalkan kita dihadapkan untuk membantu klien itu alat-alat bukti harus lengkap juga, fakta juga harus jelas gitu ya. Kemudian di samping itu seorang advokat dalam wawancara perlu juga mengutarakan besarnya biaya ya, limit waktu, target yang hendak dicapai dalam menyelesaikan perkara tersebut. Nah ini Bapak Ibu, inilah problem di kita. Mungkin ya rekan-rekan kita ada yang belum mempelajari teknik seperti ini ya. Teknik ketika kita wawancara. Mungkin nggak ada teknik wawancara dalam dia menangani perkara. Dalam praktek itu memang seperti itu Bapak Ibu. Ada yang apa dialami ya seperti ini. Perkara ini dapat dari rekannya. Terus dikasih ke kita. Misalkan perkara pidana dari rekan kita dikasih 10 juta sampai beres itu ya. Dia dikarenakan gak ada perkara, diambil aja begitu ya. Ketika diambil, ternyata perkaranya rumit gitu ya. Nah itulah salah itu kan. Kemudian operasionalnya banyak. Ketika misalkan dia minta lagi ke rekan yang ngasih perkara itu, alasannya nggak ada uang itu ya. Jadi gimana ya antara tanggung jawab dan beban moral itu sungguh tidak seimbang gitu ya. Makanya inilah harus diperhitungkan juga seperti biaya. Kita harus nebak ya, misalkan perkara ini rumit enggak ya. Kalau misalkan rumit, nah seperti inilah gitu ya. Waktu yang akan dihabiskan itu berapa bulan gitu kan. Dihitung. Kita berani dibayar berapa gitu kan. Menangani perkara berbulan-bulan gitu kan. Kemudian targetnya mau berapa hari atau berapa waktunya berapa lah itu kan harus ditentukan. Jadi intinya itulah ketika kita dapat perkara dari siapapun itu baik yang datang klien dari rekan kita, dari rekan bisnis atau dari rekan klien dari luar itu ya, yang tiba-tiba menelpon kita, ya itulah harus dijelaskan dulu biayanya seperti apa, itu kan dasarnya berapa, kemudian ini waktunya berapa lama penanganannya, gitu ya. Seperti kemudian targetnya juga sama ya, harus dijelaskan. Ketika misalkan kita tercapai target, nah seperti apa reward ke kita, gitu. Itu harus diungkapkan dalam suatu wawancara. Setidaknya dalam melakukan wawancara dengan klien menjawab rumusan umum yang berkaitan dengan permasalahan yaitu 5W1H ya. What, who, where, when, why, how gitu ya. Jadi apa? Biasa itu teknik dalam wawancara seorang wartawan kan seperti itu. Sama juga gitu kan. Kita harus menggali nih. Ini sebagai dasar. Ketika kita nggak ada nggak ada bahan lagi untuk bertanya, ini rumusannya. Misalkan apalagi ya mau ditanyakan. Oh siapa? Siapa apa? Gitu ya. Di mana apa? Gitu kan.
bagaimana misalkan, kemudian mengapa, bagaimana, kapan, gitu ya. Nah, itu harus dijadikan eh, rumusan gitu ya, ketika kita menanyakan. Jangan sampai kita pas waktu ngobrol klien itu apa yang mau dibahas itu ya. Nah, inilah rumusannya seperti itu. Kemudian setelah dilakukannya wawancara advokat dan calon kliennya, maka terhadap hasil wawancara tersebut dapat disusun suatu kronologis ya. Dalam hal ini sebaiknya disusun secara tertulis yang kemudian ditandatangani oleh klien dengan maksud agar kemudian hari apabila ada keberatan dari klien, maka klien tidak dapat lagi menyangkal bahwa apa yang diuraikan baik dalam somasi, gugatan, pledoi, dan sebagainya adalah sumber dari klien dan bukan kata-kata karangan atau praduga advokat. Nah, ini pentingnya Pak ya. Pentingnya ketika kita menanyakan gambaran umum masalahnya seperti apa, kemudian kita mencatatkan ya, ketika udah direkam contohnya, mencatatkan, merumuskan dalam sebuah kronologis sinopsis perkara ya. Kemudian di sana dibubuhi dengan tanda tangan dari klien. Lebih kuat lagi Pak itu. Jadi nilai daripada kejujuran klien itu dipertanggungjawabkan Pak dengan adanya bukti seperti ini ya. Nah, tadi kan ya tadi yang saya katakan bahwa musuh kita yang sebenarnya itu klien. Kalau klien tidak jujur, rusak Pak nama kita. Nah, inilah mungkin salah satu contohnya, salah satu upayanya agar kita diberikan eh, namanya itu diberikan eh, dijagalah nama baik kita itu ya, diberikan hak supaya nama kita itu baik gitu. Nah, ini salah satu caranya. Jadi kita harus bikin suatu sinopsis perkara. Untuk tempat ya, tempat ini tentu eh, opsional, mau di kantor Bapak Ibu ataupun di luar ya. Ya di tempat-tempat yang enak lah itu ya. Yang di tempat-tempat yang mana si klien kita itu nyaman. Makanya tanyakan dulu. Ketika klien mau ketemu sama kita, mau konsultasi kan itu pertama ya. Nah, ketika sebelum konsultasi kan kita harus ngobrolkan dulu masalah kuasanya. Jadi jangan sampai gini, ketika kalian kita mau konsultasi, dia seenak aja konsultasi tanpa adanya misalkan reward dari kita. Nah, sebaiknya gini, ketika mau konsultasi, sok aja di mana tempatnya, gitu ya. Kemudian kita juga punya sikap. Nah, dikarenakan kita kan waktu pasti kan sibuk ya, pura-pura sibuk aja Bapak Ibu ya. Kita waktunya misalkan banyak sekali gitu ya agendanya. Ketika misalkan kalian Bapak Ibu mau konsultasi, ya kita kasihkan berupa kuasa itu ya. Ataupun diperjanjikanlah sebagaimana kebiasaannya. Kalau misalkan klien mau konsultasi, ketika misalkan kita kasih solusi dia mau ditangani sama kita langsung di sana tanda tangan kuasa ya. Ataupun kalau yang profesional itu ketika klien mau konsultasi kita sodorkan dulu surat kuasa udah ditandatangani, kita kasihkan arahan seperti apa. Ada yang seperti itu. Jadi kalau secara profesional itu enaknya sih kita tanda tangani kuasa dulu, barulah kita ngasih konsultasi. Apa itu? Kenapa harus seperti itu? Ya, kita kan ngasih pemikiran Pak Ibu ya, ngasih solusi advance ya. Ketika kita udah ngasih advance, kita misalkan nggak dikasih apa namanya itu penghargaan oleh klien kita, apakah mau gitu ya? Karena enggak ya, tetap kita juga punya kan apanya itu jasa kita yang harus dihargai lah gitu ya. Tenaga waktu kita yang disempatkan, termasuk pemikiran kita ya. Nah itulah jadi harus diperhitungkan ya. Ketika misalkan kita mau melaksanakan konsultasi, dimanapun itulah, tergantung daripada keinginan klien. Kalau kliennya misalkan ya biasa-biasa, ya udah di kantor aja. Kalau kliennya misalkan bonafit, ya mau di tempat enak boleh gitu ya, nggak ada aturan.
Kemudian, nah ini hal-hal yang dipersiapkan. Pertama ini penampilan ya. Jadi penampilan seorang praktisi hukum itu harus rapih Bapak Ibu ya. Kalau penampilannya rapih, berarti kan menandakan dia itu profesional. Dia siap kapanpun ketika dimintakan suatu advice ya. Jika memberikan kesan yang baik dari klien. Gitu kan. Ketika kalian lihat misalkan ada advokat, kuku masih panjang-panjang ya. Kemudian hitam ya, kotor. Apakah klien suka gitu ya? Ya kalau misalkan kliennya biasa-biasa ya, mungkin bisa juga suka. Tapi kalau misalkan klien kita bonafit, apakah kita misalkan eh, berpenampilan seperti itu disukai oleh klien kita itu ya? Soalnya gini Bapak Ibu, ini ada salah satu contoh teman saya ya. Sebetulnya sepele sekali sih. Jadi ada klien itu kan tadi karakternya berbeda-beda ya. Ketika klien eh, meminta seorang pengacara menurut kriteria dia ya. Ketika misalkan ada rekannya itu memberikan nomor kita kepada klien tersebut, kita ketemuan kan. Nah, pas waktu ketemuan, ada hal yang misalkan oleh klien itu, saya ini mau ngasih perkara ke advokat, cuman lihat advokatnya, misalkan caludih lah contohnya itu ya. Misalkan dalam penampilan nggak diurus itu kan. Kemudian ya misalkan datang contohnya. Ya kita harus menyesuaikan lah itulah benar-benar kita. Gimana klien, karakter klien kita harus tahu gitu ya. Bahkan ada juga klien yang gimana ya? eh, Materialistik lah gitu ya. Orang hedon itu ketika kita datang, misalkan kita datang di tempat makan ya, atau di restoran atau di hotel, kita datang pakai motor aja. Mendingan ya motornya misalkan motor NMAX atau motor yang gede-gede lah gitu ya, atau moge. Kalau misalkan ada yang datang kan kita pakai motor biasa itu ya, klien kita itu kadang ada yang nilainya itu wah ini pengacara apaan itu ya, nggak sesuai dia gitu ya. Ada seperti itu Bapak Ibu. Jadi ini sebetulnya tantangan kita juga ya. Nantilah Bapak Ibu ketika melakukan praktek akan ketahuan. Jadi tidak semua karakter klien itu sesuai dengan harapan kita ya. Jadi ada kelas-kelasnya emang masyarakat itu. Ada masyarakat kelas bawah itu kan pasti ketika kita misalkan udah biasa dengan masyarakat bawah kan nggak ada jadi masalah itu ya, masalah penampilan. Yang penting kan jalan komunikasi. Tapi ketika kita udah berhadapan dengan orang-orang kelas menengah ke atas itu berbeda Bapak Ibu. Dia lihatnya itu penampilan awal. Kalau misalkan penampilan awal klub lah itu ya. Ah, suka nih dari cara jalannya, kemudian dari cara ngobrolnya. Nah, klien itu lihat ya, lihat apa ini ya, ketika penampilannya, ketika apa mengurus badannya bagus gitu ya. Nah itu Bapak Ibu, walaupun kita ngobrolnya biasa-biasa, bahkan ketika kita memberikan advice yang itu biasa-biasa saja gitu ya, tidak substantif, tapi ketika dia lihat ya kesan pertama itu bagus, udah aja Bapak Ibu, nggak dilihat gitu ya, suka aja sama dia. Nah itulah pentingnya namanya penampilan. Maaf-maaf ya, ini saya dulu pas waktu ngajar di semester 1 ya, anak-anak mahasiswa hukum itu, saya pernah ngobrol itu coba dalam penampilan ya. Jangan sampai kita tidak bisa menyeimbangi. Nih harus bisa menyeimbangi ya. Itulah paling penting orang hukum itu penampilan. Jangan sampai orang hukum penampilannya senonoh lah, tidak senonoh. Jangan ya. Harus bagus penampilannya. Kemudian yang kedua adalah siapkan alat-alat. Nah ini sudah biasa ya. Jadi kita jangan sampai ketemu klien itu dengan tangan kosong ya. Yang minimal dia punya HP atau gadget lain seperti tablet lah. Atau misalkan kalau sekarang kan cukuplah seperti HP juga atau tabletnya. Atau catatan kalau bagus. Boleh gitu kan. Buat tadi kan tujuannya. Kemudian mempersiapkan materi ya. Nah kalau misalkan kita udah tahu ya
materi awalnya itu misalkan ini tentang pertanahan. Nah, mungkin kita harus baca kembali kan materi-materi tentang hukum pertanahan. Nah, itulah tetap ya Bapak Ibu, keilmuan itu paling penting ya. Selain penampilan tadi, tetap ini eh, poinnya itu daripada materi ya. Ini kalau Bapak Ibu udah belajar nih hampir berapa tahun? Dari semester 1 sampai semester 8 ini materi sebetulnya yang dipelajari. Nah, kemudian struktur wawancaranya dari mulai pembukaan, ya, menciptakan suasana saling percaya, menjelaskan waktu tujuan. Ini yang paling pokok ya. Ya, walaupun misalkan kenalan dulu, jelaskan kita dari mana, pengalaman kita seperti apa. Kalau belum pengalaman ya. Kalau belum pengalaman ya kita pura-pura udah berpengalaman saja. Tadi kan penampilan lah gitu ya. Kita harus meyakinkan. Kemudian udah gitu biasa kan kita harus attitude-nya dijaga. Ketika kita misalkan datang nggak disuruh duduk, jangan dulu duduk gitu kan. Dan dulu ketika misalkan disuruh duduk sama klien, ya baru kita duduk ya. Kemudian maksud tujuannya seperti apa? Tadi kan udah jelaskan tujuannya apa, seperti itu. Kemudian ke bagian tengah itu ada namanya pokok dari wawancara. Nah, ini berbicara paling intensif, saling bertanya, menjawab, saling berbicara, dan saling menanggapi. Nah, ini ketika udah masuk ke poin ya, poin daripada masalahnya. Nah, ini pasti nanti mengalir ya. Ketika dia itu udah, wah, mengeluarkan unek-uneknya semua, itu kan. Kita catat, kita rekam. Nah, kita kan pasti TikTok gitu ya, ngobrol satu sama lain. Ketika dia bicara, dengarkan dulu aja, terus dengarkan, jadi pendengar yang baik. Ketika misalkan dia sudah mau minta pendapat kita, nah kita udah siap dengan jawabannya gitu ya. Nah, ini seperti itulah dalam berbicara. Kemudian di sesi terakhir, nah ini bagian penutup wawancara meringkas isi-isi pokok yang diterangkan apa yang akan dilakukan dan hasil wawancara itu ya, dan tindak lanjut apa yang akan dilakukan. Nah, ini terakhir advance ya, advance-nya itu eh inti misalkan kita udah mendengarkan masalah ibu seperti ini, nah dalam kacamata hukum itu masalah ibu masuk ke kategori hukum ini, ya. Maka eh, proses penyelesaiannya harus seperti ini. Nah, itu kan belum ke substansi, baru hanya sekilas gitu ya. Nah, itu minimal adalah poin gitu kan dari hasil wawancara ini, poin yang bisa apa namanya, menjadikan harapan buat si klien kita ya. Ini tekniknya, jadi perkenalkan diri kalau belum saling mengenal, mulai wawancara dengan pertanyaan ringan ya, bersifat umum, lakukan pendekatan tidak langsung pada persoalan, misalnya lebih baik tanyakan dulu soal kesenangan atau hobi ya. Kemudian hindari pertanyaan yang berbelit-belit ya. Nah, itulah eh, beberapa teknik. Ajukan juga pernyataan pertanyaan konkret agar jawaban tegas tidak mengambang. Ya, harus tetap menjaga suasana agar tetap informatif dan buat senyaman mungkin. Jadi intinya itu ketika kita ketemu dengan klien, kita harus bisa memberikan kenyamanan, gitu ya. Harus bisa memberikan suasana yang apa, nyaman, rileks buat klien kita itu mengutarakan masalahnya. Kemudian kita harus benar-benar pintar tuh. Jangan tell me ya. Jadi kita harus benar-benar bisa menangkap masalahnya seperti apa, kemudian solusi pertamanya seperti apa langkahnya gitu ya. Nah, itu makanya kalau orang yang suka menjadi apa, eh, juru curhat itu pasti ya, juru curhat. Jadi misalkan ketika kita udah biasa apa namanya itu,
dihadapkan dengan masalah-masalah, kita jadi pendengar baik, kita memberikan solusi. Bagus itu sebagai seorang praktisi hukum ya. Kemudian teknik mendengarkan dengan pendapat informasi secara seksama ya. Jadi jangan dulu memotong pembicaraan klien, dengarkan dulu aja. Kemudian jangan meminta pengulangan ya. Inilah apa pentingnya rekaman ya Bapak Ibu. Jadi ketika kita menanyakan bagaimana Pak, seperti apa tadi? Ah, jangan itu komunikasi yang jelek Bapak Ibu. Jadi ketika misalkan kita dengarkan, ketika misalkan nggak paham, ya jangan dulu nanya bagaimana tadi Pak. Kecuali kalau hal-hal yang paling penting gitu ya, kita lupa dengar atau misalkan kurang jelas, maaf Pak, jangan itu ya. Nah, kalau misalkan kita minta mengulang jawaban klien itu jangan sekali lah itu ya. Jadi harus menjaga konsentrasi kita ya. Dan mencatat pokok-pokok pembicaraan ya. Kemudian mencatat tambahan dianggap penting dalam menunjang pemahaman wawancara. Kemudian merangkum ya. Kemudian menanggapi, nah ini ketika menanggapi pertanyaan klien itu ya, kita harus memberikan jawaban yang sebenarnya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Usahakan dalam memberikan penjelasan jangan terkesan seperti menggurui karena ada klien yang tak suka digurui oleh orang lain. Ya, itulah. Jadi kita memberikan advance juga harus apa namanya? Harus dengan etika ya. Jadi kita memberikan masukan itu jangan sampai nih Pak harus kayak gini, jangan itu ya. Tapi dengan cara mungkin Pak solusi yang saya akan berikan itu langkahnya seperti ini gitu ya. Kalau misalkan melihat masalah Bapak. Nah, itulah tata cara ngobrolnya seperti itu. Kurang lebih ya. Nah, ini kalau misalkan membangun kepercayaan, banyak sekali caranya. Bahkan kepercayaan merupakan hal yang utama dan pertama dalam membangun suatu hubungan antar klien dan advokat. Tanpa kepercayaan mustahil advokat dapat menyelesaikan perkara yang sedang ditangani. Nah, ini gini, cara membangun kepercayaan. Kalau misalkan kita eh, diberikan masalah ya, perkara oleh klien seperti itu, kita harus bisa menyatakan ke klien kita bahwa kita juga pernah menangani perkara yang serupa ya. Bahkan kalau misalkan kita punya kenalan ya untuk menyelesaikan perkara ini di pengadilan mana ya, kita juga misalkan sudah dekat ya dengan apa bukan oknum ya. Kita udah dekat dengan misalkan lingkungan dari mulai hakimnya ataupun dengan penitera atau dengan advokat yang biasa beracara di sana gitu ya. Jadi ketika misalnya ada masalah pun ya kita juga bisa secepat mungkin kita punya akses itu ya. Maksudnya ke sana ya, bukan untuk menyuap, ya jangan gitu ya. Ya minimal berikanlah bagaimana caranya klien itu percaya ke kita ya, tekniknya. Ada lewat misalkan pengalaman, ada dengan akses ya, ada juga dengan misalkan kita udah punya titel nih misalkan ya, kita udah S2, S3, bahkan kita udah profesor, ada juga ya profesor yang beracara, ada seperti Otto Hasibuan itu kan profesor ya, nah itu Prof. Otto kan kalau disebutnya itu, nah dia kan secara keilmuan lah udah mumpuni kan, udah pengacara, profesor lagi gitu kan, nah di sana salah satu poin juga kepercayaan. Kemudian pengalaman kayak tadi ya, kita menangani perkara seperti ini udah banyak sekali ya. Ataupun jam terbang kita dari tahun berapa sampai sekarang kita masih eksis di perkara itu kan salah satu membangun kepercayaan kepada klien. Ya. Jadi banyaklah cara Bapak Ibu bisa nanti kembangkan di lapangan. Kemudian proses lahirnya kepercayaan. Jadi kepercayaan dapat lahir berdasarkan sikap konsisten ya. Sehingga segala sesuatunya terukur dan mempunyai standar serta kualifikasi yang jelas terhadap suatu arah penyelesaian perkara. Serta kepercayaan dapat lahir dari rasa empati yang cukup untuk mengenal harapan dan keinginan menyelesaikan perkara. Jadi lahirnya itu ya dikarenakan adanya sikap konsisten. Kemudian
ada juga rasa empati ya. Jadi kalau kita misalkan gini, kadang-kadang ada perkara itu kita bisa apa kita tangani dikarenakan kita ada rasa sayang gitu ya kepada misalkan klien tersebut. Misalkan eh, klien kita dia teraniaya, ya kita nggak mau mengharapkan materi ya. Kita misalkan atas dasar kemanusiaan membantu kan itu lahirlah kepercayaan. Gitu. Banyaklah sekali hal-hal yang timbulnya kepercayaan. Nah, ini harus dijaga juga ya kepercayaannya. Makanya seorang advokat itu ketika jam terbangnya udah lama, nah klien-klien kita itu seperti mitra pada akhirnya ya. Bahkan ketika misalkan kita udah lama ya dari perkara yang kita tangani dalam perkara yang tahun berapa sampai sekarang masih kita berhubungan baik dengan klien kita. Harus itu Bapak Ibu. Soalnya gimana ya? Kita anggap aja klien kita sebagai mitra. Kalau dalam berbisnis kita bisnis itu ya. Soalnya nanti ke depan itu kan mungkin ada saudaranya yang kita bantu, ada keluarganya, ataupun ada rekan kerjanya yang kita bantu. Seperti saya juga kayak gitu, Pak. Klien saya itu dari tahun 2015 sampai sekarang seperti gimana ya, muter aja gitu ya. Kemarin saya bantu kakak nih, sekarang adiknya. Kemudian dulu orang tua, sekarang anaknya. Gitu. Ada seperti itu. Ataupun kita yang ngebantu dari rekan sama rekannya gitu ya. Ada seperti itu. Nah, inilah harus menjaga kepercayaan ya, Bapak Ibu. Nah, kemudian terakhir ini metode penerapan honorarium atau fee ya saat wawancara. Nah, ini hal-hal yang mungkinlah nanti Bapak Ibu di lapangan itu awal-awal suka malu ya, langsung menanyakan honor. Nah, itu kenapa malu? Wah, kita kan pasti malu itu dikarenakan kita jam terbangnya masih sedikit ya. Kita nggak bisa belum bisa memberikan apa eh, kerjaan yang baik. Makanya kita ketika ditawarkan berapa harganya kan kita suka malu. Nah, tapi kalau misalkan kita udah jam terbangnya lama itu honor itu paling utama Bapak Ibu ya. Makanya tadi saya bilang ketika awal pertama ketemu kita sama klien itu yang apa yang kita omongin itu pertama sebelum ke kasus honornya dulu gitu ya. Ada kayak gitu. Cuman ya untuk yang pemula-pemula ini honor ini penting juga dikarenakan kita kan kerja ya Bapak Ibu, kita punya jasa kan, kita punya tenaga pikiran ngebantu, terus kita punya waktu untuk ngebantu klien kita. Inilah hak kita ya, hak kita juga harus dijaga, harus dipertahankan. Nah, ada beberapa metode yang dapat diterapkan dalam menentukan besarnya honorarium atau fee advokat. Pertama, nilainya diperhitungkan pertindakan hukum yang diberikan oleh advokat. Ini penting sekali. Jadi kita tanyakan ke klien kita, peran kita itu sampai mana gitu ya. Apakah hanya permulaan, pertengahan atau akhir atau semua ya dari awal ke akhir gitu kan. Nah, ini harus dijelaskan, perhitungkan tindakan kita misalkan kalau sampai beres itu berapa tindakan kita harus kan tahu kan prosedurnya seperti apa. Dihitung berapa itu kan nilainya. Kemudian diperhitungkan dari banyaknya waktu yang dihabiskan. Berapa bulan, berapa tahun. Ada juga kalau kasus pertahanan itu sampai tahunan ya. Ini harus dihitungkan ya berapa waktu yang dihabiskan. Kemudian bagi hasil dari apa yang diperoleh dalam perkara yang dimenangkan. Nah, ini kalau kalau kasus kayak apa nagih hutang ya atau misalkan kasus-kasus kepahilitan, kasus-kasus waris ya yang intinya itu kita ketika kita perkaranya menang klien kita dapat uang contohnya itu ya dapat materi. Nah, ini harus diperjanjikan dulu ketika misalkan kasusnya selesai menang kita dapat enggak dari objek itu ya. Nah, ini kalau misalkan kita dimenangkan itu ya dimenangkan misalkan perkaranya
Seperti apa kompensasi atau fee buat kita ya? Success fee namanya itu ya, success fee pada kita. Nah, ini harus diobrolkan juga dengan klien kita. Kemudian diperhitungkan dengan tingkat kerumitannya ya, besarnya tanggung jawab. Itu harus ya. Makanya advokat itu mahal-mahal bukan apa tuh ya. Walaupun waktunya penanganan cuma 1 minggu contohnya, tapi kerumitan dan tanggung jawabnya besar itu mahal gitu ya. Nah itulah eh, seorang advokat atau seorang praktisi hukum itu dia pintar sekali dalam menyelesaikan suatu masalah dengan yang begitu rumit, jelimet gitu ya. Dia bisa menanganinya ya dengan taktik dia, dengan besar tanggung jawab ya. Nah itulah kenapa mahal itu adanya tanggung jawab di sana. Kemudian nilainya didasarkan pada panggilan nurani untuk menegakkan keadilan dan kebenaran. Nah ini kalau misalkan perkaranya tidak komersil, ya, kita juga ada panggilan nurani. Apa contohnya? Kalau misalkan orang-orang tidak mampu ya, itu kan tetap kitanya diberikan kewajiban untuk menangani. Jadi kita jangan nyari uang terus kan, tetap ya. Ada apa sifat kita untuk memberikan kelonggaran lah dalam biaya ya untuk orang-orang yang kurang mampu. Kemudian perhitungkan secara akumulasi menyeluruh dalam menyelesaikan perkara ya. Nah, ini juga harus diakumulasikan semua biaya. Balik misalkan biaya honor itu berapa, kemudian biaya operasional seperti apa besarannya, kemudian biaya success fee ketika perkaranya menang berapa ya. Nah itu harus diutarakan ya. Jangan malu ya Bapak Ibu. Jadi harus diutarakan hal tersebut ya. Ini sebagai penutup ya, dalam membela kepentingan hukum klien, seorang advokat harus memahami posisi hukum yang dialami kliennya. Tadi kan udah harus di plotting atau harus di mapping dulu masalah klien kita. Untuk itu diperlukan informasi yang sejujurnya dari klien kita, baik secara tertulis maupun lisan, melalui wawancara. Dengan maksud agar advokat dapat memberikan advice dengan atau bantuan hukum kepada kliennya tidak dilakukan secara asal-asalan ya, yang dapat merusak kepercayaan klien kepada advokat. Fondasi utama hubungan advokat dengan klien adalah kepercayaan. Apabila kepercayaan sudah hilang atau menipis, kritis, maka tak berguna hubungannya untuk dipertahankan. Begitulah Bapak Ibu. Terima kasih ya. Mohon maaf kalau banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.